Lapisan energi manusia. Kebangkitan spiritual membawa kita ke perjalanan ke dalam diri. Memahami diri adalah perjalanan tak terbatas. Semakin kita tahu, ternyata semakin banyak yang tidak kita ketahui. Artinya, informasi atau pemahaman akan terus mengalir ke diri kita ketika kita sedikit demi sedikit menapaki jalan spiritual. Sekolah bumi adalah tempat di mana kita belajar mengenai manipulasi energi. Dari mana kita mulai untuk belajar memanipulasi energi? Banyak orang beranggapan bahwa manipulasi energi artinya mendapatkan kekuasaan atau kekuatan, sehingga mereka berbondong-bondong mencari guru ke padepokan, asraman, pesantren, atau lainnya, dengan harapan dapat belajar ilmu tenaga dalam. Hal ini sebenarnya adalah wujud dari ego, di mana ego membawa kita ke pencarian di luar diri. Kita meyakini bahwa kita semakin spiritual ketika kita semakin kuat, sakti, atau sebutan lainnya. Hal ini sebenarnya adalah fenomena yang wajar dan banyak dilalui oleh banyak orang yang mengalami kebangkitan spiritual, di mana mereka berusaha untuk terus belajar dan mencoba hal-hal baru. Ketika mereka sudah memahami bahwa yang mereka lakukan adalah berlandaskan ego, maka mereka akan mulai menyendiri untuk kemudian melakukan evaluasi terhadap apa yang perlu dilepaskan dan bagaimana cara untuk bisa fokus menyeimbangkan energi dalam diri terlebih dahulu. Pada materi sebelumnya, kita sudah belajar bersama mengenai 7 cakra, yaitu roda atau titik meridian energi dalam tubuh kita. Ketidakseimbangan pada salah satu cakra akan menghambat aliran energi pada roda-roda cakra lainnya. Oleh sebab itu, menyeimbangkan cakra perlu dilakukan dengan praktik-praktik spiritual seperti qigong, yoga, meditasi, dan lainnya. Tidak ada metode pasti atau khusus yang harus dilakukan oleh setiap murid, karena perjalanan spiritual tidak ada salah dan benar. Maka, kita dapat mencoba berbagai metode untuk mengetahui metode apa yang paling nyaman berdasarkan intuisi kita. Keseimbangan 7 cakra mempengaruhi lapisan energi di diri kita. Lapisan energi ini banyak dibahas di berbagai teks kuno, seperti ajaran Tao di Cina, serta Vedic di India. Kedua ajaran ini memiliki poin yang sama, di mana manusia sejatinya dapat mengelola atau memanipulasi energi di dalam dirinya. Ajaran Tao banyak membahas energi pada diri manusia menggunakan klasifikasi energi, yaitu yin dan yang, titik meridian, serta pemahaman bagaimana energi di diri manusia dapat digerakkan, dialirkan, serta termanifestasi menjadi penyembuhan. Secara eksplisit, ajaran Tao tidak memilah lapisan energi manusia seperti ajaran Vedic, di mana pada Vedic, lapisan energi manusia disebut dengan 5 lapisan tubuh yang membungkus diri manusia atau Panca Maya Kosha. Kedua ajaran ini begitu kompleks, di mana intelek umat manusia di zaman modern ini tidak lagi membutuhkan begitu banyak klasifikasi, label, maupun langkah-langkah yang harus diikuti secara spesifik. Sekolah jiwa merangkum penjelasan mengenai lapisan energi manusia menjadi 4 untuk memudahkan rekan-rekan dalam memahami dimensi atau lapisan-lapisan energi yang membentuk diri manusia. Lapisan energi pada diri kita memiliki gradasi, artinya masih ada lapisan-lapisan energi lain di luar yang dijelaskan pada video ini. Penjelasan ini bersifat universal. Rekan-rekan diharapkan menggunakan kebijaksanaannya dalam mendengarkan materi ini. Semua yang ada di jagat raya ini adalah energi. Semuanya bersumber darinya. Matahari, planet, elemental, termasuk manusia, juga adalah energi. Lapisan energi pada manusia terdiri dari yang paling kasar hingga halus. Dapat dilihat pada video, lapisan energi yang pertama adalah tubuh fisik kita. Tubuh fisik ini berasal dari bumi. Ketika jiwa kita selesai belajar di sekolah bumi, tubuh fisik ini tidak akan ikut bersama dengan kita, namun kembali terurai ke bumi. Ketika terlahir ke bumi, kita dilengkapi dengan panca indera, di mana kelimanya digunakan dalam mengoperasikan tubuh atau kendaraan dari jiwa kita. Tubuh fisik kita memiliki kebutuhan untuk dapat beroperasi, yaitu asupan makanan. Asupan makanan yang kita butuhkan sebenarnya tidak begitu banyak. Artinya, berbagai macam nutrisi dari hewani sebenarnya tidaklah diperlukan. Berbagai asupan nabati, yaitu beras, biji-bijian, umbi-umbian, serta sayuran, sebenarnya sudah cukup untuk menggerakkan tubuh fisik kita. Maka,
Ketika kita mengalami kebangkitan spiritual, akan sangat bijak jika kita mulai mengatur pola makan kita. Jika biasanya kita gemar makan daging merah, maka hendaknya kita mulai mengurangi hingga memilih hanya memakan daging ayam atau ikan serta sayur mayur. Karena ketika nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh seimbang, maka kita akan dihindarkan oleh berbagai macam penyakit, sehingga tubuh kita akan lebih ringan untuk digerakkan dan lebih mudah untuk menyelaraskan lapisan energi yang lebih halus. Lapisan energi yang kedua adalah emosi atau emotional body. Lapisan ini juga sering disebut dengan lapisan astral. Berbeda dengan lapisan tubuh fisik yang kasar, lapisan emosi di diri kita adalah lebih halus, sehingga tidak bisa dilihat secara fisik, namun dapat dirasakan. Lapisan energi ini dapat kita proyeksikan keluar menjadi berbagai macam emosi, seperti keceriaan, kebahagiaan, cinta kasih, dan emosi pada tingkat frekuensi tinggi lainnya. Namun, lapisan energi ini juga dapat mengalami ketidakseimbangan, sehingga terjadi mimpi buruk, merasa stres, kecewa, menaruh ekspektasi kepada orang lain, mengontrol, mendominasi, dan lainnya. Ketidakseimbangan lapisan energi emosional ini menyebabkan kita merasa tidak nyaman berada dalam kesendirian, sehingga kita sering mencari distraksi atau hiburan seperti menonton atau membaca porno, bermain game, minum alkohol, merokok, atau hal lain yang membuat kita kecanduan. Untuk menyeimbangkan lapisan energi ini, hal pertama yang harus kita lakukan adalah dengan menyeimbangkan lapisan tubuh fisik terlebih dahulu. Ketika kita sudah mampu mengatur pola makan menjadi lebih sehat, maka kita akan dapat memahami atau mengelola emosi kita. Lapisan energi yang ketiga adalah mental. Lapisan ini juga sering disebut dengan intelek atau ego. Lapisan ini kita gunakan untuk dapat mengendalikan lapisan emosi serta tubuh fisik kita. Ketika lapisan energi mental kita seimbang, maka kita akan cepat belajar serta mampu menyaring informasi dengan bijak, sehingga kita bisa lebih menghargai pendapat orang lain. Namun, ketika lapisan tubuh mental ini tidak seimbang, kita akan sulit untuk berkonsentrasi, merasa paling benar, menjadi fanatik, sehingga mudah untuk dimanipulasi oleh orang lain. Untuk menyeimbangkan lapisan tubuh mental, kita perlu menyelaraskan tubuh fisik juga emosi kita, karena ketiganya memiliki keterkaitan. Ketika pola makan kita tidak teratur, maka nafsu akan menguasai tubuh emosional kita. Maka, tidak jarang ketika kita lapar, maka kita akan menjadi cepat marah. Puasa adalah cara yang baik dilakukan untuk mengelola rasa lapar, sehingga kita bisa mengendalikan tubuh fisik serta emosional kita. Ketika keduanya dapat kita kendalikan, maka kejernihan pikiran akan secara alami terjadi. Kondisi meditatif pada lapisan mental juga dapat dilatih dengan meditasi, di mana segala emosi yang hadir melalui lapisan emosional kita amati melalui lapisan mental, sehingga kita akan menyadari bahwa diri kita bukanlah sebatas tubuh fisik maupun emosional, namun kita juga adalah lapisan energi mental. Lapisan energi yang keempat adalah jiwa, atau juga sering disebut dengan tubuh kausal, higher self, atau badan yang paling halus, yaitu roh. Lapisan ini hanya dapat kita sadari ketika kita sudah mampu menguasai 3 lapisan energi di bawahnya, yaitu tubuh fisik, emosional, serta mental kita. Lapisan jiwa kita sesekali hadir dalam bentuk intuisi atau kata hati. Namun, ketika kita belum menyelaraskan tubuh fisik, emosi, serta mental kita, seringkali kita mengabaikan jiwa atau kata hati kita. Untuk menyadari lapisan energi kausal atau jiwa kita perlu menyeimbangkan lapisan-lapisan tubuh kita dari yang kasar, yaitu fisik, ke lapisan yang lebih halus, yaitu emosional, serta mental kita. Rekan-rekan tidak perlu terpaku kepada klasifikasi maupun penjelasan yang disampaikan oleh sekolah jiwa, karena setiap orang hanya perlu mengikuti kata hati atau jiwanya masing-masing, sehingga kecepatan dalam meningkatkan kesadaran tidaklah penting, karena hal ini akan berbeda bagi setiap orang. Jadilah kreatif dengan mencari sendiri metode yang dirasa nyaman dalam menyadari lapisan-lapisan energi dalam diri kita. Karena inisiatif dan kreativitas adalah awal dari menyadari kehadiran lapisan energi kausal, higher self, atau jiwa dalam diri kita.